Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadila Wahyu Fitriani. Saya Endan Sriwaini. Video ini berisi anamnesa pada pasien, KIE, lalu ada pemeriksaan fisik Leopard dan DJJ, serta ada osborne test, lalu terakhir yaitu taksiran berat janin. Selamat menyaksikan. Bu, sebelumnya perkenalkan, saya Wida Nadila, Bu. Biasanya ini Ibu dipanggil apa nih, Bu, enaknya, Bu? Bunda ya? Boleh, Bu. Sebelumnya Bunda siapa, Bu? Bunda Endang. Oh ya, sekalian saya data ya, Bu ya. Iya. Bunda Endang. Nah, ada keluhan, Bu, untuk hari ini? Keluhannya cuma mual muntah sih, Bu, di pagi hari sama kayak pusing gitu. Oh ya, hanya di pagi hari ya, Bu, berarti ya, Bu ya. Iya. Nah, lalu sebelumnya, Bu, ini kan kehamilan kedua ya, Bu ya, dari data nih ya. Iya, Bu. Nah, sebelumnya waktu kehamilan pertama gitu juga nggak, Bu, ngerasa mual muntah di pagi hari atau malah lebih parah dari hamil yang sekarang? Sama aja sih, Bu, kayak kehamilan pertama. Oh, berarti sama ya, Bu ya, kejadiannya tetap mual muntah juga. Iya. Lalu untuk pola makan, Ibu ada makanan yang masam atau Ibu jarang makan pagi karena merasa mual atau gimana, Bu? Kalau makan masam tuh ada, Bu. Cuma kalau makan di pagi hari emang agak jarang sih, Bu. Karena mual tuh ya, Bu ya. Ya berarti ya, Bu ya. Lalu kemudian dulu kalau boleh tahu nih, Bu, waktu Ibu mens, waktu sebelum hamil ini lancar, Bu, atau sering tunda karena efek KB atau apa gitu, Bu? Lancar sih, Bu. Lancar aja. Alhamdulillah berarti lancar ya, Bu ya, tetap lancar. Lalu itu tadi yang di depan, Bu, suaminya ya, Bu ya? Iya. Enaknya diantar suami ya, Bu ya. Iya, Bu. Lalu di rumah Ibu ada ngelakuin aktivitas yang lebih nggak, Bu? Misalnya angkat berat atau apa? Nggak ada sih, Bu, palingan cuma beres-beresin rumah gitu aja. Oh ya, berarti lebih santai ya, Bu ya, berarti kerjaannya ya, Bu ya. Untuk maaf ya, Bu, agak gimana nih untuk si Bapak masih aktif, Bu, ini untuk berhubungan atau ragu-ragu karena hamil sekarang kan udah besar nih, Bu, perutnya? Ya masih sih, Bu. Masih biasa normal ya, Bu ya. Lalu untuk riwayat kesehatannya di keluarga, Bu, ada nggak, Bu, entah ada yang pernah punya penyakit bawaan atau misalnya diabetes atau hipertensi? Kalau hipertensi ada sih, Bu, orang tua saya, ibu. Oh, ibu ya, Iya. Ibu Bunda ya. Iya. Untuk ini saya tanya alergi nih, Bu, ini kan nanti saya resepin obat untuk ngatasin mual Ibu. Untuk itu Ibu ada alergi nggak, Bu, yang atau minum obat jadi gatal atau gimana gitu, Bu? Nggak ada sih, Bu. Nggak ada ya, berarti normal semua ya, Bu ya. Iya, Bu. Ini Ibu ngerokok atau enggak kan, Bu? Enggak lah, Bu. Hanya Kita suami. lagi hamil. Oh ya, alhamdulillah, Bu. Hanya suami berarti ya, Bu ya. Iya. Kalau bisa nih nanti suaminya bilangin kalau ngerokok jangan dekat-dekat Ibu gitu ya, jangan dekat Bunda. Ada minum jamu, Ibu? Ada sih, Bu, tapi jarang. Apa-apa, Bu, kalau jarang, yang penting jangan sering-sering ya, Bu ya. Iya. Jamu kadang kalau kebanyakan dia kurang efek, Bu, bisa mual juga. Gitu ya, Bu. Ya, Bu ya. Ini kira-kira Ibu udah ada persiapan persalinan untuk di mana, Bu, atau mau di rumah sakit atau di PMB atau di mana, Bu? Kayaknya saya lebih ke rumah sakit, Bu. Di rumah sakit ya, nggak Iya. apa-apa, Bu. Tadi kan udah dicek juga kalau kira-kira Ibu bakal normal, jadi nggak apa-apa ya, Bu ya. Oke. Itu aja, Bu ya, pemeriksaan di awal ini. Nanti setelah saya periksa saya akan menanyakan tentang riwayat Ibu sehari-hari, boleh ya, Bu ya? Boleh, Bu. Oke, terima kasih ya, Bu. Sama-sama, Ibu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya,
Sebelumnya dengan ibu siapa bu? Kalau boleh tahu? Ibu Endang bu. Oh ya, oke Ibu Endang ya. Eh, Sebelumnya ini udah kunjungan ketiga ibu ya, berarti di sini ya bu ya. Iya bu. Nah, ada keluhan bu dari setelah kunjungan satu dan kedua kemarin? Ada bu, mual muntah di pagi hari. Masih mual muntah bu? Masih bu, tapi nggak terlalu sering gitu sih bu. Sesekali gitu ada. Ini berarti ibu udah masuk ke minggu ke 32 ya bu ya? Iya. Berarti udah masuk dari trimester 3 tuh bu ya. Nah jadi kalau ini saya akan menjelaskan beberapa bu dari keluhan ibu yang ada. Kan ibu mual muntah. Nah yang pertama itu kita baikkan dulu bu nutrisinya. Mungkin ibu makanan sehari-harinya apa ya bu? Ada yang bikin ibu atau sering makan bakso atau mie ayam atau apa tuh bu, junk food? Lebih sering makan jajan gitu sih bu, kayak cemilan ya, bakso juga ada, makan apa gitu. Oh, berarti memang ibu masih sering makan kayak gitu ya bu ya. Mulai besok dirubah bu, mulai makanan yang sehat. Ini kan udah detik-detik melahirkan ibu. Mulailah makanan yang sehat-sehat bu, banyak minum air putih. Makanan yang sehat tuh banyak makan sayur, daging-daging juga ya bu ya. Iya bu. Lalu kemudian kan ibu udah masuk trimester 3 nih bu. Ibu ada nggak melakukan senam-senam hamil tuh bu? Ada sih bu, tapi kayak masih malas gitu sih. Ada, berarti ibu masih di rumah ya bu. Coba ibu nanti konfirmasi lagi ke bagian administrasi depan. Itu kita ada senam hamil, nanti kita ibu diajarin pakai gimbal atau pakai hal sederhana yang ada di rumah. Nanti kita ajarin ibu, ada beberapa tuh bu, ada teknik-tekniknya juga di rumah, bisa dilakukan bareng ayahnya atau ibu bisa melakukan sendiri. Lalu kemudian ada istirahat ibu di rumah tuh berapa jam bu untuk tidur? Apa ibu malah karena udah hamil tua ini lebih sering begadang atau gimana? Iya bu, lebih sering begadang karena kan sering kayak apa gitu, susah gitu bu. Oh, udah selesai ya bu ya sih, udah besar, udah selesai, udah begah ya bu ya. Iya. Ini ibu diselingin untuk tidur siang aja, biar istirahat ibu kan terpenuhi juga. Jadi seenggaknya nih malam ibu kurang tidur, siang ibu bisa istirahat dengan nyenyak, bisa tidur siang gitu lah bu. Iya bu. Lalu kemudian untuk payudaranya bu, maaf udah mulai keluar ASI bu? Sudah ada bu. Udah mulai ada. Ibu udah mulai pijat laktasi, bersih-bersih itunya karena kan menjelang kelahiran bu, untuk memberi ASI si adik nanti. Udah ada bu? Belum ada sih bu. Besok mulai dilakukan ya bu bersih-bersihnya untuk menyambut kedatangan adik nanti. Ibu nih udah detik-detik mau persalinan kan bu, udah ada belum bu rencana mau KB atau untuk menjarak kehamilan ibu yang sekarang dan nanti? Udah ada sih bu, soalnya kan udah 3 anak itu kan udah banyak sih bu. Jadi kan saya ada kepikiran untuk melakukan KB gitu ya. Kira-kira ibu mau pakai KB apa bu? Ada KB implan, ada steril, atau KB kontrasepsi yang lain? Kalau boleh nanya bu, itu lebih bagusan KB yang mana ya bu? Kayak lebih nyaman di saya gitu, ibu hamil. Kalau saran dari saya bisa nyaranin ada KB implan bu. Itu ibu bisa pasang untuk jangka jarak yang lebih jauh seperti 1 tahun atau 2 tahun, atau ada KB steril. Ini kan ibu udah anak ketiga nih bu, anaknya juga bisa saya bilang udah ada perempuan, ada laki-laki. Umur ibu juga udah nggak terlalu muda, suami juga kerjanya sudah pastinya yang namanya anak 3 ya bu ya. Kalau steril kan ya sudah cukup, atau ada IUD. Tapi bu, minusnya IUD ini
memang dia bisa untuk 5 sampai 10 tahun jaraknya. Cuma minus IUD ini dia lebih bisa dibilang bersahabat Bu sama yang putihan. Jadi ada beberapa ibu tuh tidak nyaman. Cuma memang untuk hormon memang IUD sama steril itu tidak mempengaruhi hormon. Jadi ibu bisa dibilang bisa jaga berat badan, body tetap ideal gitu, seperti itu Bu. Ini saya lebih ke steril sih Bu, lebih saya. Jadi nanti setelah melahirkan ibu berbicara dengan dokter obgyn untuk melakukan KB steril itu ya Bu ya. Oke Bu. Lalu nanti kira-kira nih Bu, ibu ada rencana untuk pakai memberikan ASI si adik full atau malah menambahkan susu formula Bu? Kalau ASI saya lancar Bu, kemungkinan full dari saya Bu. Kalau tidak lancar kemungkinan saya tambah dengan formula Bu. Iya sih Bu. Terlebih bukan cuma bisa dibilang hanya ibu rumah tangga di rumah aja, jadinya ya lebih baik dikasih susu ASI ya Bu ya. Jangan sufor. Karena memang ASI ini lebih baik daripada sufor. Kalau bisa ASI eksklusifnya 6 bulannya dijaga Bu full, jangan dikasih apa-apa dulu adiknya. Untuk perlengkapan bayi sudah dilengkapi Bu, seperti popok atau baju-baju bayi. Sudah Bu, udah diangkat. Ya bagus deh Bu. Bentar lagi kan udah ini ya Bu, udah waktunya. Iya, udah waktunya, udah lumayan dekat juga ya Bu waktunya ya. Udah harus dipersiapkan semuanya. Lalu nanti kan untuk jaga-jaga nih Bu, udah ada belum kira-kira persiapan untuk darah ketika ibu persalinan nanti? Kan mana tahu Bu kita jaga-jaga aja. Kira-kira siapa ya Bu akan mendonorkan darah? Kalau itu sih kayaknya ayah saya sih Bu. Soalnya kan golongan darah saya sama. Ayah ibu sudah bersedia ya Bu? Iya udah. Ya nggak apa-apa Bu, kalau misalnya nanti di bank darah sana habis, kan bisa juga dari bank darah dari rumah sakit. Kalau misalnya di sana habis, bisa berarti langsung konfirmasi ke ayah nanti ya Bu ya. Ayah ibu. Oke Bu. Sebelum kita udahi percakapan ini, ibu ada nggak Bu saran atau keluh kesah yang ibu rasakan selama hamil ini? Nggak ada sih Bu sejauh ini. Berarti baik-baik aja ya Bu ya. Oke. Berarti sudah itu saja ya Bu ya pertanyaan atau data yang saya isi untuk mengisi data ini. Terima kasih Bu atas waktunya. Selamat pagi ya Bu. Semoga Ibu sehat selalu. Masih juga ya Bu. Oke. Baik, permisi Ibu. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan leopard pertama hingga 4. Baik, sebelum melakukan pemeriksaan leopard, saya akan menceritakan terlebih dahulu dengan 6 angka. Baik, kemudian saya akan mendekatkan alat yang akan digunakan nanti, yaitu ada Linex dan Metlin. Kemudian Ibu sebelumnya udah BAK Bu, buang air kecil? Sudah Bu. Izin ya Bu, kakinya sedikit ditekan Bu. Sebelum melakukan pemeriksaan leopard, saya akan memakai handscoon terlebih dahulu. Baik, permisi ya Ibu. Pada pemeriksaan leopard pertama ini bertujuan untuk mengumpulkan rahim, kemudian mengukur tinggi fundus uteri ibu dengan cara palpasi perut ibu. Jika sudah ketemu, kita ukur menggunakan Metlin dari simfisis ibu ke TFU ibu. Baik, selanjutnya
Pemeriksaan leopard kedua yaitu bertujuan untuk mengetahui puka dan puki ibu dengan cara palpasi perut ibu. Jika ingin memeriksa perut kanan ibu, kita tekan menggunakan tangan kiri kita, kemudian kita palpasi menggunakan tangan kiri kita. Jika terasa lurus, keras seperti papan, berarti itu punggung janin. Kemudian sebaliknya, kita palpasi menggunakan tangan kiri kita. Jika terasa kosong berisi, berarti itu kemungkinan ekstremitas. Selanjutnya, pemeriksaan leopard ketiga, yaitu bertujuan mengetahui apakah janin letaknya sungsang atau tidak dengan cara kita tekan di simfisis ibu, kemudian tangan kiri di kudus uteri ibu. Jika di simfisis ibu terasa benjolan keras, berarti itu kepala janin, kemungkinan ibu tidak sungsang. Jika terasa di fundus uteri ibu, berarti itu sungsang. Selanjutnya, baik pada pemeriksaan leopard keempat ini kita pindah posisi, kemudian kita minta ibu untuk meluruskan kakinya. Permisi ya ibu, kakinya diluruskan. Kemudian pemeriksaan leopard ini bertujuan untuk mengetahui apakah kepala janin sudah memasuki pintu atas panggul atau belum, dengan cara tangan kita menyatu seperti ini ke simfisis ibu. Jika tangan kita tidak bersentuhan, berarti kepala janin belum memasuki pintu atas panggul. Jika tangan kita sudah bersentuhan, berarti kepala janin sudah memasuki pintu atas panggul. Baik, di sini saya akan melakukan tindakan memeriksa DJJ pada ibu dengan menggunakan Linex. Tadi dari pemeriksaan leopard kedua terdapat di puka, yaitu punggung kanan ibu. Baik, kita dengarkan di samping pusar ibu dengan menaruh Linex di samping pusar ibu. Kemudian kita dekatkan ke telinga kita. Kita pinjam tangan ibu untuk mendengarkan denyut nadi ibu. Jika di Linex terdengar denyut kencang, berarti itu DJJ ibu. Baik ibu, dari hasil pemeriksaan leopard pertama hingga 4 tadi terdapat tinggi fundus uteri ibu 32 cm, kemudian kepala janin ibu tidak sungsang, normal, kemudian kepala janin sudah memasuki pintu atas panggul. Terus dari hasil pemeriksaan DJJ ibu tadi terdapat 130 itu normal ya bu, karena normalnya itu 120 hingga 160. Jadi dari hasil tinggi fundus uteri ibu tadi terdapat taksiran berat janin, yaitu berat janin ibu terdapat 3.255 gram. Jadi ibu sama janin ibu dengan bayinya sehat-sehat ya bu. Semoga ibu lahirnya normal, lancar. Kasih bu. Baik, saya akan melakukan tindakan. Yang pertama, tangan kanan mendorong janin ke pintu atas panggul. Lalu kemudian tangan lainnya 2 jari di simfisis ibu. Lalu kemudian didorong. Jika hasilnya kepala mudah masuk, itu berarti hasilnya negatif. Tetapi jika ada terasa benjolan, maka hasilnya ragu-ragu. Dan jika terasa benjolan dan bisa dirasa dengan 2 jari,
sebesar 2 jari, maka hasilnya positif. Baik Bu, hasil dari pemeriksaan Osborne test tadi, hasilnya semua negatif ya Bu, hasilnya bagus, tidak ada tonjolan, bisa dipastikan Ibu tidak ada infeksi Bu. Terima kasih ya Bu. Ya Bu, sama-sama. Audio Jungle.